Bab 366. Roh asing. Lapangan hening. Semua orang menatap bilah pedang itu, dan selain keseriusan, ada ketakutan yang mendalam di mata mereka. Bahkan Adrian, yang selalu tampak tenang, wajahnya memiliki ekspresi serius saat ini. Pedang ini memberi kesan bisa menghancurkan langit berbintang. Kuat di luar imajinasi. Pada saat ini, suara pria berbaju hitam terdengar lagi. Kenapa tidak ada yang menyerang? Adrian melirik pria berbaju hitam dan berkata dengan sungguh-sungguh, tidak tahu bagaimana memanggil senior. Senior. Segera setelah menyerang, sudah tahu ada atau tidak? Pria berbaju hitam di depannya baru saja mengayunkan pedangnya, dan itu sudah sangat menakutkan. Karena itu, di mata semua orang, pria berbaju hitam itu tidak diragukan lagi adalah bos yang tiada taranya. Pria berbaju hitam itu berkata dengan suara rendah, "Aku sudah lupa dengan nama. Selain itu, meskipun ingat, kamu para bocil tidak akan mengenalku." Bicara tentang ini, dia berhenti sebentar dan menyimpan pedangnya. Pada saat ini, semua orang tampak jelas merasa lega, seluruh tubuh menjadi rileks. Pria berbaju hitam itu tiba-tiba bertanya, "Star Territory Wei yang memiliki sesuatu yang ada di daftar tingkat Xingji Xuanxiang?" Adrian berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, kecuali yang ada di tubuh Mile, sisanya tidak ada. Pria berbaju hitam itu mencibir, "Kalau gitu, apakah kalian tahu, kenapa harta karun itu ada di Star Territory Wei yang ini? Lalu bagaimana kalian tahu, Great Lord Perkumpulan Pelindung Dunia di dunia Kincang sudah mati?" Adrian melirik pria berbaju hitam, "Pasti serangan senior, kan?" Pria berpakaian hitam menggelengkan kepalanya, "Itu bukan seranganku. Harta karun seperti itu, jatuh ke Star Territory Wei yang, terus terang saja, bagi seluruh Star Territory Wei yang, adalah bencana. Kalian masih ingin mengambil harta karun ini, benar-benar tidak tahu hidup dan mati." Adrian sedikit mengernyit, "Kenapa?" Pada saat ini, tetua utama di samping tiba-tiba berkata, "Karena seluruh Star Territory Wei yang tidak diberkati untuk mendapatkan harta karun yang begitu berat." Mendengar ini, semua orang terdiam. Pada saat ini, mereka juga menyadari keseriusan masalah ini. Mile tidak beruntung untuk menanggung harta karun semacam ini, tetapi siapa yang dapat menanggungnya di Star Territory Wei yang? Diri sendiri. Jika diri sendiri mendapatkannya, bagaimana akhirnya? Memikirkan hal ini, wajah semua orang secara bertahap menjadi jelek. Jika diri sendiri mendapatkannya, ujungnya pasti kematian. Pada saat ini, pria berbaju hitam itu berkata lagi, "Kalian hanya tahu Mile memiliki harta karun yang besar, tetapi apakah kalian tahu identitasnya?" Semua orang memandang pria berbaju hitam. Pria berbaju hitam mendengus dingin, "Aku tidak ingin mengatakan hal lain lebih banyak." Bicara sampai di sini, dia tiba-tiba menoleh ke tetua utama yang berada tidak jauh. "Tetua utama, aku tahu apa yang kamu pikirkan, harta karun yang begitu berharga. Jangankan kamu, bahkan aku juga tergoda, tetapi kamu harus ingat, meskipun kamu yang sekarang mendapatkan harta karun ini, memangnya bisa apa? Kamu tidak hanya akan menimbulkan masalah bagi dirimu sendiri, tetapi juga bagi Akademi Daoi." Tetua utama memandang pria berbaju hitam itu, dan sedikit terkejut, "Apakah senior benar-benar dari Akademi Daoi aku?" Pria berbaju hitam itu berkata dengan dingin, "Kenapa? Identitas Akademi Daoi begitu berharga, bahkan aku harus menyamar." Tetua utama dengan cepat berkata, "Junior tidak bermaksud seperti itu." Setelah berbicara, dia berhenti, kemudian berkata, "Tidak tahu bagaimana memanggil senior." Pria berbaju hitam berkata dengan suara rendah,
jangan tanya hal itu. Ingat, Mile ada di Akademi Daoyi aku, dan itu adalah berkah dan bencana bagi Akademi Daoyi aku. Jika dia meninggal di Akademi Daoyi, kamu akan menjadi pendosa Akademi Daoyi. Dan juga kalian, aku tidak tertarik untuk terlibat dengan kalian. Jika berani menyerangnya lagi, aku pasti tidak akan mengampuninya. Suara itu jatuh, dia langsung menghilang di tempat. Menghilang begitu saja dari udara tipis, dan tidak ada fluktuasi aura. Setelah pria berbaju hitam pergi, Adrian di samping berkata dengan sungguh-sungguh, sepertinya ada pusaran besar di belakang Mile ini. Saat mengatakan itu, dia melirik semua orang, apa yang dikatakan senior tadi bukan tidak masuk akal. Mile tidak memiliki berkah untuk menerima harta karun seperti itu, kami juga tidak memiliki berkah untuk menerimanya. Semuanya, selamat tinggal. Setelah berbicara, dia berbalik dan menghilang. Setelah Adrian pergi, orang-orang lainnya juga pergi satu demi satu, pada akhirnya hanya tinggal 2 orang. Keduanya adalah tetua utama Akademi Daoyi, ketua sekte Huansaeng, Weleng Fang. Weleng melirik ke tempat pria berpakaian hitam itu menghilang, dan berkata dengan nada lembut, metode seperti itu memang tidak dapat diprediksi. Saat mengatakan itu, dia tersenyum sedikit, sayang sekali, aku harusnya bertarung dengannya barusan. Jika bisa bertarung melawan master yang begitu kuat, aku pasti akan mendapat banyak manfaat. Tetua utama berkata dengan nada lembut, bisakah kamu menahan pedang itu? Mendengar ini, senyum Weleng berangsur-angsur hilang. Tetua utama melihat ke tempat di mana pria berbaju hitam itu menghilang, dan terdiam. Seorang senior dari Akademi Daoyi. Dalam kesannya, Akademi Daoyi sepertinya tidak memiliki master yang begitu menakutkan dalam menggunakan pedang, bahkan dalam 1000 tahun terakhir. Apakah lebih dari 1000 tahun? Memikirkan hal ini, tetua utama berangsur-angsur menjadi khusyuk. Setelah beberapa saat, tetua utama berbalik dan pergi. Pada saat ini, Weleng tiba-tiba berkata, tetua utama, sejauh yang aku tahu, Mile di Akademi Daoyi kamu sepertinya menjadi sasaran orang lain sepanjang waktu. Tetua utama berhenti dan menatap Weleng. Weleng berkata sambil tersenyum, sebelumnya senior itu juga bilang Mile adalah berkah dan bencana di Akademi Daoyi. Begini saja, berikan dia kepada sekte Huansaeng. Tetua utama mencibir, pergi. Setelah berbicara, orangnya langsung menghilang di tempat. Di tempat, Weleng tersenyum sedikit, kemudian menghilang. Di sisi lain, Mile sedang duduk di tanah, hatinya merasa sangat takut. Pria berbaju hitam tadi adalah dia. Tentu saja dia takut. Barusan di depan begitu banyak master, jika ketahuan, bagaimana mati pun tidak tahu. Sangat mendebarkan. Tapi dia harus melakukannya. Jika dia tidak melakukannya, orang-orang ini akan mengikutinya secara diam-diam setiap hari, tidak ada pilihan lain. Yang paling penting adalah tidak bisa mengalahkan orang lain. Pedang. Mile memikirkan pedang itu, jika dia bisa menguasai pedang itu, para master barusan hanyalah masalah satu pedang. Masalahnya adalah dia tidak bisa mengendalikan pedang itu sama sekali sekarang. Bahkan tidak bisa memegangnya. Hei. Mile menghela nafas dengan suara rendah, dia masih harus berlatih keras dan mencapai alam breaker sesegera mungkin. Setelah beberapa saat, Mile diam-diam meninggalkan tempat itu dan datang ke Gunung Tebing. Gunung Tebing ini tidak besar, meski tidak besar, namun merupakan gunung harta karun, karena menghasilkan hampir 1 juta kristal murni ungu setiap tahun. Secara alami ada banyak orang yang mendambakan gunung harta karun ini, tetapi tidak ada kekuatan yang berani mengambil tindakan, karena itu milik Akademi Daoyi.
Nama Akademi Dao masih sangat mengejutkan di Star Territory Wei yang ini. Orang yang menyambut Miley adalah seorang lelaki tua bernama Wendy Liu, yang bertanggung jawab atas urusan Gunung Tebing. Di dalam aula, Wendy melirik Miley, "Tuan Muda Ye, Akademi tidak mengutus orang lain kemari." Miley tersenyum dan berkata, "Hanya aku sendiri saja tidak cukup." Wendy menggelengkan kepalanya, "Tentu saja bukan." Miley berkata, "Ceritakan padaku situasi spesifiknya." Wendy berkata dengan sungguh-sungguh, "Akhir-akhir ini selalu ada orang yang hilang di Gunung Tebing ini. Tidak hanya orang yang hilang, tetapi jumlah kristal murni ungu di bawah tanah juga berkurang. Aku telah menyelidiki cukup lama, tetapi tidak ada petunjuk sama sekali." Miley bertanya, "Apakah pasukan kekuatan luar yang melakukannya?" Wendy menggelengkan kepalanya, "Kurasa tidak." "Kenapa?" Miley bertanya. Wendy berkata dengan suara yang dalam, "Jika pasukan kekuatan luar yang melakukannya, kenapa membunuh seseorang dalam waktu singkat? Dan juga, hanya mengambil sedikit kristal murni ungu." Miley berpikir sejenak dan mengangguk, "Benar juga. Jika itu bukan seseorang dari dunia luar, maka itu orang sendiri." Wendy tersenyum pahit, "Sekarang di sini, aku satu-satunya yang tersisa. Sisanya semua mati dan pergi." Miley. Setelah beberapa saat, Miley berkata dengan sungguh-sungguh, "Di mana lokasi orang-orang yang sudah mati?" Wendy berkata dengan sungguh-sungguh, "Di bawah tanah." Miley berkata, "Bawa aku pergi lihat." Miley mengikuti Wendy ke dasar Gunung Tebing. Di beberapa dinding bawah tanah, Miley melihat kristal murni ungu tersebar di mana-mana. Wendy berkata, "Kristal murni ungu ini masih kecil, energi murni ungu di dalamnya masih belum cukup. Oleh karena itu, belum waktunya untuk menambang." Miley sedikit mengangguk. "Apakah Gunung Tebing ini sumber pendapatan terbesar bagi Akademi Daoi?" Wendy menggelengkan kepalanya, "Tidak, sumber pendapatan terbesar untuk Akademi Daoi adalah kota Daoi. Ada banyak kekuatan di kota ini, dan mereka meminta Akademi Daoi membayar sewa setiap tahun. Sewa bulanan di area depan gerbang kota beberapa kali lebih tinggi dari pendapatan Gunung Tebing kami dalam setahun." Mendengar ini, Miley sudah mengerti. Mengerti kenapa Akademi Daoi mengirim dia ke tempat ini, karena itu sama sekali bukan tempat yang penting. Pada saat yang sama, dia juga menemukan bahwa kekayaan kekuatan besar ini benar-benar menakutkan. Dia masih memiliki 800.000 lebih kristal murni ungu, ini cukup banyak. Tapi dibandingkan dengan kekuatan top ini, tidak ada perbandingan sama sekali. Wendy tiba-tiba berkata, "Apakah kamu ingin turun dan melihat?" Miley berpikir sejenak, dan hendak berbicara. Saat ini suara Dewa Agung Erlu tiba-tiba terdengar di benaknya, "Ada roh asing di bawah, hati-hati." Roh asing. Miley tertegun sejenak, lalu bertanya, "Roh asing macam apa?" Dewa Agung Erlu berkata dengan suara rendah, "Di langit dan bumi, ada beberapa roh yang lahir, yang seperti lili, termasuk dalam kategori baik, tetapi ada juga beberapa yang jahat, yang paling umum adalah roh suram, roh jahat, roh ganas. Kategori ini disebut roh asing." Miley bertanya, "Apakah sangat hebat?" Dewa Agung Erlu berkata, "Menurutmu lili hebat?" Miley tersenyum pahit, "Lili ini sangat hebat, dan dia sendiri tidak tahu seberapa kuatnya dia. Dan roh asing di bawah ini." Miley agak ragu, dia masih harus berhati-hati dengan makhluk-makhluk di dunia ini, karena jika dia tidak hati-hati, pihak lawan mungkin akan memberinya kejutan. Pada saat ini, Dewa Agung Erlu tiba-tiba berkata, "Turun dan lihatlah." Miley ragu-ragu, lalu berkata, "Apakah ada bahaya?" Dewa Agung Erlu berkata dengan suara rendah, "Ya,
tapi itu juga sebuah kesempatan. Jika ada roh asing yang menjadi sebagai roh pedangmu, kekuatannya akan berlipat ganda. Roh asing menjadi roh pedang. Miley berkata dengan heran, apakah tidak masalah? Tentu. Di tempat, Miley berpikir sebentar, lalu mengangguk, seolah memikirkan sesuatu. Dia memandang Wendy, kamu kembali dulu, aku akan memeriksanya sendiri. Wendy ragu-ragu, lalu mengangguk, Tuan Muda Ye, hati-hati. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Setelah Wendy pergi, Miley terus berjalan. Semakin jauh dia pergi, semakin banyak kristal murni ungu di sekitarnya, tetapi semuanya belum matang. Nilai kristal murni ungu akan sangat berkurang, dan kristal murni ungu ini tidak banyak, oleh karena itu, Miley tidak tergoda. Sekitar setengah jam kemudian, Miley turun ke bawah, dia tidak melihat roh asing itu. Miley berkata dengan sungguh-sungguh, Dewa Agung Erlu, bisakah kamu menemukan keberadaannya? Dewa Agung Erlu berkata, dia dari tadi terus mengikutimu. Miley bersambung.